Tapi hari ini nampaknya mereka mendapatkan karma atau balasan dari kelicikan-kelicikan tadi gitu, karena berhasil dipermalukan di panggung PKS. Selamat malam semuanya. Hari ini saya nonton video cuplikan kampanye Ridwan Kamil dan Suswono, dan kemudian ada satu pemandangan yang sangat janggal, aneh sekali, dan sangat-sangat menyedihkan. Untuk lebih jelasnya, sebelum saya bahas lebih lanjut, silahkan simak dulu video berikut ini. Nah, ketika kalian pertama kali ngelihat video tadi, apa perasaan yang kalian rasakan? Kalau saya terus terang, ketika melihat video itu untuk pertama kalinya, saya merasa kasihan sekali dengan Grace Natali. Karena mukanya, wajahnya itu kayak tertekan sekali di situ. Dia kayak bingung gitu ya. Dia merasa ragu-ragu dan kayaknya merasa bukan tempatnya berada di situ. Karena mantan Ketua Umum PSI berada di tengah-tengah orang-orang PKS. Jadi kan kayak salah tempat gitu. Sementara PKS bagi PSI ini haram untuk kemudian diajak koalisi karena alasan berbeda soal ideologi. Jadi kalau kemudian Grace Natali berada di tengah-tengah orang-orang PKS, itu kayak salah tempat gitu. Mukanya kayak tertekan gitu. Itu jadi kayak ustadz yang berada di tempat lokalisasi. Ketahuan lagi lah. Jadi kan kayak bingung mau ngapain gitu. Ya, tapi setelah saya lihat dari sudut pandang kacamata politik, ya begitulah politik gitu ya. Kadang-kadang banyak sekali orang-orang yang kemudian berbeda dan berubah haluan. Seperti halnya soal PSI yang sebelumnya memberikan penghargaan, award kepada Prabowo waktu itu tahun 2019 sebagai aktor kebohongan terlebay. Jadi waktu itu Prabowo kalau nggak salah kemakan soal isu hoax dengan Ratna Sarumpait gitu ya. Terus kemudian PSI memberikan award kepada Prabowo, penghargaan sebagai pemenang kebohongan terlebay. Jadi kalau sekarang kemudian Grace Natali mendukung Prabowo Subianto, kemudian bahkan menjadi pembantu Presiden Prabowo, ya itulah politik. Banyak sekali orang-orang yang kemudian berubah dan beda haluan atau melupakan terkait apa yang sebelumnya sudah pernah mereka sampaikan. Tapi ya itu biasa, dinamika politik, orang berubah. Tapi soal alasan ideologi yang berubah, bagi saya ini sangat luar biasa gitu. Karena sebelumnya gitu ya, kalau mereka lihat PSI itu, kalau kita saksikan bagaimana PSI begitu getol menyerang PKS, dan kemudian hari ini bersama-sama satu panggung, di panggung Ridwan Kamil dan Suswono, itu kan lucu sekali. Ya, tapi ya sekali lagi itulah politik, dan faktanya kekuasaan itu adalah satu kenyataan yang harus diterima, sehingga ke depan banyak orang kemudian harus mendapatkan dua pilihan, apakah bergabung dengan kekuasaan atau berada di luar. Kalau mereka berada di luar, mereka bisa mempertahankan ideologi atau semua ucapan yang sebelumnya mereka sampaikan. Tapi kalau mau bergabung dengan kekuasaan, maka semua ideologi harus direvisi, dan semua pernyataan atau kritikan yang disampaikan kepada orang yang berkuasa hari ini itu juga harus dievaluasi. Harus dikoreksi lah, supaya itu kemudian tidak perlu disampaikan lagi, atau bahkan ditimbun dengan puja-puji. dengan award-award yang lebih serius dan benar gitu ya, untuk menghargai atau kemudian mengagumi sosok penguasa yang dulu dikritik habis oleh kita semua. Tapi ya itu soal pilihan politik, dan Grace Natali nampaknya memilih untuk kemudian masuk ke dalam kekuasaan, bagian dari kekuasaan, dan melupakan semua yang pernah dia sampaikan, termasuk soal urusan ideologi haram berkoalisi dengan PKS. Ya, tapi coba kita nonton video ini lagi gitu ya, video Grace Natali ini lagi, karena terus terang saya nonton berkali-kali dan baru kemudian merasakan
emosi atau kesalahan yang sangat luar biasa dari video ini. Untuk kita semua, mari kita tonton video ini lagi. Nah, kalau kita sudah nonton video ini lagi, setidaknya 2 atau 3 kali gitu ya, baru kita akan merasakan bagaimana seorang Grace Natali seperti nggak ada harga dirinya gitu. Oh, memang dia ketika sudah bergabung dengan Prabowo gitu ya, menjadi bagian dari koalisi Kim dan mendukung Ridwan Kamil dan Suswono bersama-sama dengan PKS, itu emang udah nggak ada harga dirinya gitu ya. Emang udah nggak ada. Udah selesai lah itu gitu ya. Harga diri itu apa sih gitu kan. Ya, tapi ketika kita ngelihat video itu lagi dan kemudian melihat bagaimana Grace Natali ini dikasih souvenir atau topi atau kaos gitu ya, untuk kemudian disuruh lempar-lempar ke orang yang ada di sekitar dengan cara didorong seperti itu. Saya ngelihatnya gitu ya, udah kayak apa ya? Udah kayak jongos gitu, kayak pembantu, kayak cici-cici, kayak ibu-ibu yang nampak tidak pernah berkarir dalam politik, kayak nggak pernah masuk dalam politik, terus kemudian mereka tiba-tiba berada di panggung kampanye gitu. Grace Natali itu jadi kayak orang biasa yang nggak pernah sebelumnya masuk ke dalam satu partai, terus kemudian dia ikut kampanye gitu. Jadi ditugasi untuk bagi-bagi souvenir, bagi-bagi topi. Kayak nggak ada wibawanya sama sekali gitu. Saya terus terang melihat ini adalah sebuah pemandangan yang sangat-sangat menyedihkan. Karena bukan soal didorongnya gitu ya. Saya nggak tahu lah motivasi orang yang mendorong gitu, kayak bisa disuruh-suruh, sana gitu. Udah kayak sales rokok gitu kan. Sales rokok kan gitu. Ayo kumpul gitu ya, biasanya mbak-mbak cantik-cantik terus kemudian dikasih rokok gitu ya, terus didorong, ayo sana kerja gitu ya. Ya kalau sales rokok ya emang itu kerjaan mereka gitu ya, mereka dandan cantik rapi-rapi terus kemudian bertemu dengan orang menawarkan rokok gitu ya, dengan memberikan satu penampilan yang wangi, yang cantik gitu kan. Terus kemudian orang yang mau beli rokok itu jadi tertarik dan beli gitu ya, meskipun kadang lebih mahal sedikit. Itu oke lah kalau sales rokok, tapi Grace Natali, seorang Grace Natali ini adalah ketua umum PSI. Atau pernah menjadi ketua umum PSI. Tapi dalam video tadi kayak nggak pernah masuk ke dalam partai gitu. Bahkan nggak pernah jadi kader kayaknya gitu. Karena diperlakukan kayak jongos. Dan ya meskipun sekarang sudah tidak menjadi ketua umum PSI, tapi bagaimanapun Grace Natali ini adalah wakil ketua pembina PSI. Jadi ya memang dia masih punya posisi yang sangat kuat di PSI gitu. Tapi diperlakukan seperti jongos atau seperti pembantu atau orang-orang yang bisa disuruh-suruh seperti itu. Padahal dia dalam dirinya, dalam karir politiknya, dia sudah pernah menjadi ketua umum partai. Dan kalau kita ingat-ingat soal Grace Natali ini, itu kan sebelumnya digadang-gadang sebagai penerus Ibu Megawati, sebagai politisi perempuan yang akan meneruskan bagaimana keteguhan politik seorang Ibu Mega. Dan bahkan dalam klaim PSI beberapa tahun yang lalu, itu kan PSI mengklaim bahwa mereka adalah partai yang merupakan adik dari PDI Perjuangan. Partai yang ideologis yang sama seperti PDI Perjuangan, yang bahkan dianggap lebih baik karena di PSI belum ada koruptornya, katanya. Belum ada kader yang korupsi. Dan ketua umumnya ini sama-sama perempuan yang punya ideologi, yang berdedikasi untuk kemajuan negeri. Itulah Grace Natali. Tapi ketika kita lihat video tadi, nggak ada semua cerita itu. Jangan jauh-jauh pengen sama dengan Ibu Megawati gitu. Bahkan menjadi pengurus partai pun kayaknya nggak cocok nih Grace Natali gitu. Karena jadi kayak bisa disuruh-suruh hanya untuk nyebarin souvenir dan topi atau kaos ke masyarakat. Itu bukan levelnya Grace Natali seharusnya gitu kan. Tapi ya mungkin itulah karma gitu ya. Mungkin itulah
balasan gitu ya atas PSI dan Grace Natali, karena selama ini mereka begitu licik sekali dalam membranding PSI, karena PSI dianggap lebih baik dari PDI Perjuangan, adik dari PDI Perjuangan, sehingga branding-branding yang seperti ini kemudian sukses mencuri kursi-kursi di tingkat DPRD. Jadi PSI itu sudah punya banyak kursi di DPRD, meskipun di Senayan masih belum masuk gitu ya. Tapi di beberapa daerah seperti Jakarta dan Surabaya, mereka sudah punya kursi tuh, PSI. Berkat branding yang mengatakan bahwa mereka ini ideologis, partai ideologis sama seperti PDI Perjuangan atau bahkan adik kandung dari PDI Perjuangan yang lebih baik karena lebih baru dan nggak ada koruptornya, belum ada kader yang korupsi gitu ya. Dengan cara-cara yang licik seperti itu mereka bisa mencuri kursi. Tapi hari ini nampaknya mereka mendapatkan karma atau balasan dari kelicikan-kelicikan tadi gitu, karena berhasil dipermalukan di panggung PKS. Omong kosong soal ideologi kalau kayak gini gitu ya. Apalagi bisa disuruh-suruh seperti kacung. Kok mau jadi ketua partai kalau ceritanya kayak gini gitu. Ya tadi jadi kita bisa melihat bagaimana seorang Grace Natali yang sebelumnya diagung-agungkan, dikagumi oleh banyak orang, bahkan saya sebelumnya gitu ya, tahun 2017 di masa-masa Pilkada Jakarta, saya terus terang juga sempat melihat bahwa PSI dan Grace Natali ini membawa satu perubahan, angin segar bagi politik di Indonesia gitu ya. Bahkan saya sempat main ke kantornya PSI itu dengan beberapa orang di sana gitu ya. Sempat main saya ke sana dan saya melihat wah ini semangatnya anak-anak muda dan luar biasa. Tapi seiring berjalannya waktu, apalagi hari ini ngelihat video Grace Natali diperlakukan seperti itu ya, jadi nampaknya memang PSI ini bukan partai yang bisa diperhitungkan gitu ya. Memang nggak punya ideologi dan ya bisa disuruh-suruh seperti ini. Jadi kayak percuma rasanya Grace Natali hari ini menjadi Wakil Ketua Dewan Pembina PSI, pernah menjadi Ketua Umum Partai PSI, tapi di mata politisi yang lain, Grace Natali bukan apa-apa. Grace Natali hanya sama seperti orang, ibu-ibu, atau cici-cici yang nggak pernah punya kekuatan politik, nggak pernah menjadi ketua partai, seolah-olah nggak pernah jadi gitu ya. Terus kemudian bisa disuruh-suruh untuk melakukan apapun, bahkan hanya untuk sebatas melempar-lempar souvenir atau topi dan kaos. Jadi nggak ada wibawanya, tapi ya itulah politik yang begitu kejam sekali gitu ya. Karena kalau kita sudah memilih untuk masuk ke dalam bagian dari kekuasaan, ikut bersama-sama membantu pihak penguasa, maka setelahnya ya kita jadi harus menerima diperlakukan dengan cara yang semena-mena seperti ini. Karena kalau dia nggak mau diperlakukan seperti ini ya silahkan keluar. Masih banyak yang mau gantikan untuk menjadi orang yang bisa disuruh-suruh seperti ini. Tapi ya bagi saya ini keterlaluan lah gitu ya. Meskipun saya nggak suka dengan Grace Natali, saya juga meragukan soal PSI sejak beberapa tahun yang lalu. Tapi cara seperti ini, tindakan yang seperti ini bagi saya itu memalukan dan menyedihkan. Nggak sepantasnya mantan ketua umum partai diperlakukan seperti ini, didorong-dorong kayak orang nggak punya harga diri sama sekali gitu. Ya beda misalkan kalau Grace memang belum pernah jadi ketua partai, nggak apa-apa silahkan. Tapi ini ketua partai loh, mantan. Apa perasaan orang-orang PSI gitu ngelihat Grace Natali diperlakukan seperti itu? Udahlah salah tempat, malah diperlakukan seperti jongos. Kejam sekali politik, tapi ya itulah realita dan faktanya, kita pelajari dan ambil hikmahnya. Saya pikir itu. Terima kasih sudah menonton. Begitulah kura-kura.